Nyampe saiki kades wis ora nyalon, wis ora dadi. Iki timnya jedo neng-nengan nyampe iki. Nah ini kan merusak. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Mas Mukhosiron, Kepala Badan Kesbangpol, Mas Fitrianto, Camat Yami, Mas Fami, Kepala Desa Lawu, Pak Lawu, tetap awet muda terus, kumis tidak pernah putih, selalu hitam, keren. MBC NU Dawi, Bapak Saifuddin, para peserta perwakilan dari FKUB, Badan Otonomi NU, Karang Taruna, juga para tamu undangan yang tentunya tidak bisa sebut satu persatu. Kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat rahmat juga ridhonya pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, insya Allah di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, yaitu di dalam rangkaian wawasan kebangsaan dan kebinekaan dengan tema memperkokoh wawasan kebangsaan dalam rangka merawat kebinekaan. Sholawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita tunggu sampai di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia terdiri dari berbagai macam bahasa, suku, ras, tapi semua itu dilebur menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Kalau di sini dengan tema memperkokoh wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan itu bukan hanya mempelajari tentang wawasan kebangsaan, karena wawasan kebangsaan kita peroleh pelajaran ini mulai dari SD sudah ada, betul? Dari SD. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan di dalam wawasan kebangsaan ini? Kalau cuma kita hanya hafal dan mendengarkan terkait bagaimana wawasan kebangsaan itu, tapi kita tidak bisa mengaplikasikan, ya jadinya tidak real di dalam orang kerja, cuma hanya berbentuk teori saja. Di sini bagaimana kita bisa merawat di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini, merawat kebinekaan, walaupun berbeda-beda tetap menjadi satu bangsa Indonesia. Itu harus selalu kita rawat. Bagaimana kita selalu mempunyai jiwa patriotisme, nasionalisme, yang tentunya kita mempunyai saudara semua seluruh Indonesia. Bagaimana kita bisa mempersatukan visi dan misi, dan bagaimana kita bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia kita ini, negara kita, NKRI. Jiwa perjuangan kita, jiwa patriotisme, tentunya bagaimana kita harus berani berkorban untuk semua demi NKRI, dan NKRI selalu harga mati. Itu yang harus kita pertahankan. Perlu diketahui bahwa kita kadang banyak budaya-budaya yang tentunya kita belum mempelajari sepenuhnya budaya itu. Ternyata banyak budaya yang bagaimana bisa memecah belah dari rasa persatuan kita. Ini banyak sekali. Apalagi sekarang di dalam kemajuan teknologi. Di dalam kemajuan teknologi ini kadang-kadang tanpa kita saring langsung kita sharing. Betul? Tanpa kita saring langsung kita sharing. Banyak dari WhatsApp group, dari medsos, dari apa, padahal itu kadang juga bisa berpengaruh di dalam kebinekaan kita. Bagaimana kita bisa merawat toleransi, bisa saling menghargai satu sama dengan yang lain.
Ini paling penting. Merawat sahabat, merawat saudara, merawat keluarga. Bukan hanya yang namanya merawat bayi saja, merawat rumah saja, bukan. Jadi semua harus kita rawat. Termasuk komunitas, organisasi harus kita rawat. Kalau kita bisa merawat, tentunya tidak akan bisa tumbuh, berkembang dan besar organisasi itu sendiri. Bagaimana? Semua itu butuh manajerial, butuh jiwa leadership dari kita semua. Ini harus semua kita punya. Maka dari itu pada malam hari ini harapan kami kemarin saya minta dari Kesbangpol itu ada sedikit disinggung masalah pendidikan politik. Karena pendidikan politik ini juga sangat penting. Dan biasanya itu juga bisa memecah rasa persatuan dan kesatuan kita, bisa memecah persaudaraan kita, bisa memecah persahabatan kita. Itu dalam rangka untuk kedewasaan berpolitik kita yang kadang-kadang masih kurang. Ini sudah menghadapi tahun politik, walaupun ini belum, tapi sudah mulai ada pemanasan. Ya, betul. Pemanasan sudah mulai ada. Sudah mulai ada tim-tim yang terbentuk. Nah, tim-tim yang sudah terbentuk ini kalau kita tidak mempunyai kedewasaan politik, tentunya sing asale jadi sahabat malah jadi musuh. Ya, betul. Sing asale sahabat malah jadi musuh. Sing saudara bisa jadi musuh. Jadi kita harus profesional di dalam menghadapi urusan-urusan seperti ini. Wah, kayak melu kono, ya wes kowe ora usah dadi kancaku saiki. Enggak boleh seperti itu. Jadi kita sendiri itu mempunyai hak berpolitik. Siapapun itu mempunyai hak itu. Hak politiknya dipakai tidak apa-apa. Tapi yang penting padha karo wong sepak bola. Tidak betul. Wong ape ngegolno ku kadang-kadang ya ceneng-cenengan, jerigal-jerigalan, ya jongkon-jongkongan. Ya apa ndak? Ora mungkin ape ngegolno iku leren permisi sik, permisi nggih, aku tak ngegolno kan mboten mungkin. Tidak betul. Tapi setelah itu kita harus mengakui dari jiwa sportivitas kita, jiwa gentleman kita. Oh, memang dia yang menang. Ya sudah, kita akui. Tapi selesai itu kita rangkul-rangkulan menjadi sahabat lagi. Kita lihat sekarang contoh ketika ada pilkada serentak. Nyampe saiki kepala desanya wis ora dadi. Iku timnya ijen tengan. Pernah melihat? Pernah, mestinya gitu. Nyampe saiki kades wis ora nyalon, wis ora dadi. Iki timnya jedo neng-nengan nyampe iki. Nah, ini kan merusak jiwa rasa persatuan kita. Gitu betul. Nah, jiwa toleransi kita. Rasa toleransi memang harus kita tumbuhkan, apalagi kita hidup di Kudus terutama, ya filosofi dari Kanjeng Sunan Kudus lebih mengutamakan toleransi. Bagaimana kita bisa saling menghargai. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk wawasan kebangsaan dan kebinekaan pada malam hari ini resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.